Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluhu wa hiratuhu min khalqihi wa aminuhu wa la wahyi arsalahu rahmatan lil alamin wa hujjatan lil ibadi ajma'in amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang kepada seluruh anggota dari Zoom Majelis Taklim Hijratul Kafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini yang insya Allah dilimpahkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Alhamdulillah kita bisa berkumpul virtual di acara Zoom untuk mendengarkan kajian dari Ustadz kita, Syekh kita Ustadz Ahmad Susilo dengan bertemakan selalu mengaitkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tawakal adalah salah satu ciri orang beriman yang merupakan syarat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, Ustadz Ahmad Susilo alhamdulillah sudah bergabung bersama kita pada sore hari ini. Ahlan wa sahlan Ustadz Ahmad Susilo. Wa ahlan bikum ya akhi. Apa kabar Ustadz? Sehat selalu insyaallah. Alhamdulillah, bi khair bi nikmatihi tatimmus salihah. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Taib, tanpa memperpanjang waktu, Ustadz kita sudah berada di tengah kita semuanya. Kami mohon kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya agar bisa memute mikrofon untuk kelancaran Zoom kita dan menyimak dengan jelas dan dengan cermat pemaparan Ustadz kita Ahmad Susilo pada sore hari yang berbahagia ini. Untuk pertanyaan kami siapkan dan kami persilahkan di kolom komentar. Kami utamakan yang sesuai dengan tema kita pada sore hari ini. Jazakumullah khairan kasiran. Kami persilahkan Ustadz kita Ahmad Susilo, falyatafaddal siyadatuhu mashkuran. Jazakallahu khairan akhi. Ulang ya, Mbak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Hijratul Kafah yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah kita sore hari ini kembali dipertemukan dan kita akan melanjutkan bahasan kita di kitab Ensiklopedia Adab Islam sesuai berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jilid 1 yang kita masih melanjutkan poin yaitu adab seorang hamba terhadap Allah dan Rasulnya. Kita masuk pada poin ke-6 daripada adab seorang hamba kepada Allah dan Rasulnya, yaitu selalu mengaitkan diri kepada Allah. Apakah yang dimaksud seorang hamba selalu mengaitkan diri kepada Allah? Hati seorang mukmin selalu terkait kepada Rabb-nya dengan cara mencintai Allah, mengagungkan Allah, tawakal kepada Allah, inabah selalu kembali bertobat kepada Allah, roja mengharap akan segala kebaikan dari Allah, serta ada rasa khauf, rasa takut, bersatu menjadi satu. Apabila seorang hamba telah mencintai Allah dengan mengagungkan sebenar-benarnya, tawakal Allah atas segala permasalahan, inabah senantiasa kembali dan bertobat kepada Allah atas kesalahan dan keburukan, dan
kemudian dia selalu mengharap kepada Allah, harapan-harapan yang kita yakin husnuzon kepada Allah, kemudian kita pun merasa takut, maka insya Allah kalau itu tertanam pada diri seorang hamba, hamba itu telah mengaitkan dirinya kepada Allah dan meyakini segala sesuatu datangnya dari Allah. Karena kita nggak punya kemampuan apapun, kita nggak punya kekuatan apapun. Jam 5 ditunggu sampai jam 5. Maka seorang hamba yang seperti ini, dia pergi bergerak serta beraktivitas sementara hatinya terkait kepada Robnya. Ketika dia beraktivitas mencari kehidupan dunia, dia tidak pernah akan lupa tentang Robnya. Saatnya dipanggil Allah, dunia akan ditinggalkan, Allah nomor satu. Karena hatinya sedang mengaitkan diri kepada Allah. Sesibuk apapun ketika dipanggil Allah nomor satu, selalu panggilan Allah nomor satu. Karena sadar panggilan Allah itu Allah yang memanggil. Maka hatinya terpaut, hatinya terkait. Kemudian, semua anggota badannya selalu bersama perintah Allah. Lebih tunduk kepada aturan, perintah, ketetapan, syariat Allah dibandingkan makhluk. Contoh realitasnya adalah, ketika seorang hamba kadang-kadang dia menjadi karyawan, disuruh atasan nurut sekali, nggak pernah menunda. Tapi kadang dipanggil Allah, dia berani menunda. Berarti belum mengaitkan dirinya dengan Allah. Belum mengaitkan dirinya kepada Allah, belum mencintai Allah sebenarnya, belum mengagungkan Allah, belum tawakal kepada Allah dengan sebenarnya. Karena dia masih menentang, tidak menjalankan segera. Padahal dia merasa cinta kepada Allah, tapi tidak segera memenuhi panggilannya. Berarti belum mengaitkan dirinya kepada Allah. Maka orang-orang yang betul-betul mengaitkan diri kepada Allah, hanya mengharap rahmatnya, takut terhadap azabnya, mengharapkan didatangkan manfaat dan dijauhkan dari madarat. Dan ini hanya bergantung semata-mata mengaitkan dirinya kepada Allah. Sebab dia telah mengetahui dan menyaksikan bukti-bukti yang menunjukkan kekuasaan Allah, keagungan Allah, hikmah dari Rabbaniyah yang sangat agung. Allah yang mengurus segalanya, yang menciptakan kita, yang memberi nikmat, yang kelak akan mencabut nyawa kita, yang membangkitkan kita, yang meminta pertanggungjawaban. Allah pula yang akan menentukan apakah kita ke neraka atau ke surga. Maka hamba yang pada sadar tentang itu, insya Allah selalu mengaitkan dirinya kepada Allah. Maka barang siapa yang selalu mengaitkan hatinya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memenuhi semua hajatnya dan melindunginya dari segala urusan. Keterangan hanya sampai di sini, tidak ada ayat dan hadis yang disampaikan, tapi mari kita uraikan tentang ini. Karena ini betapa penting seorang hamba mengaitkan diri kepada Allah. Di penghujung daripada tulisan mengatakan, siapa yang selalu mengaitkan hatinya kepada Allah, maka Allah pasti memenuhi semua hajatnya dan melindunginya dalam segala urusan. Betulkah? Saudara seiman, kita akan uraikan ini berdasarkan dalil-dalil, baik dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis. Meskipun di kitab singkat ini tidak disebutkan secara detail tentang dalil dan hadis-hadis dan ayatnya. Tapi mari kita uraikan. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Bukankah di surat At-Talaq, surat 65, di ujung ayat 2 dan ayat 3, Allah telah berjanji, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, berarti dia mengaitkan segalanya kepada Allah. Allah akan memberikan segala jalan keluar baginya. Ada masalah sesulit apapun, Allah membukakan jalan keluar baginya. Dan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rizki kepadanya dari arah yang tidak pernah mereka duga-duga sebelumnya. Yang datangnya dari manapun, yang nggak pernah disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang betul-betul tawakal kepada Allah, bukankah tadi telah disebutkan salah satu kunci kita mengaitkan diri kepada Allah, tawakal kepada Allah atas apapun yang terjadi. Wa may yatawakkal 'ala Allah
fahuwa hasbuh. Allah mencukupi kebutuhannya. Ini jaminan Allah, saudara sekalian. Nggak mungkin Allah dusta. Jadi jelas, setiap kebutuhan kita Allah tahu. Dan jika kita menyandarkan diri kepada Allah, mengaitkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah mencukupi kebutuhan kita. Tidak mungkin kita tidak mendapatkan rizki. Innallaha baligha amri. Sesungguhnya Allah telah melaksanakan segala urusannya. Segalanya telah ditetapkan, tertulis di dalam kitab Lauhil Mahfuz. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sungguh Allah telah menjadikan segala sesuatu sudah ada ketentuannya. Maka kita kalau sudah yakin berada di atas berada di dalam ketentuan Allah, dalam genggaman Allah, bagaimana mungkin kita tidak akan mengaitkan diri kepada Allah kalau kita sudah menyadari semuanya itu. Maka saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, kita akan buka dalil-dalil berkaitan dengan mengaitkan diri kepada Allah. Berarti kita harus selalu ingat Allah dimanapun berada. Kita selalu dekat dengan Allah. Dan kita selalu yakin segala sesuatu itu dari Allah. Bahwa manusia itu kerdil, hina, nggak punya kemampuan apa-apa. Surat Fatir, surat 35, ayat 15 sampai ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah." Kamu itu fakir. Kamu itu fakir terhadap Allah. Maksudnya kamu itu sangat butuh Allah. Kamu tuh nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Sedangkan Allah itu maha kaya. Allah itu maha terpuji. Allah nggak butuh apa-apa dari makhluk. Allah nggak tergantung makhluk. Makhluk yang tergantung Allah. Maka makhluk harus selalu mengaitkan diri kepada Allah. Allah nggak butuh kita. Allahus samad. Allah tempat kita bergantung. Sementara Allah nggak membutuhkan kita. Maka hai manusia, kamu itu fakir. Nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Maka serahkan diri kita. Tawakal Allah, hantingkan, kaitkan semua pada Allah dengan mengagungkannya, mentawakal, memujinya, mengikuti aturannya, menyerahkan segalanya dengan penuh rasa cinta. Bagaimana kalau manusia sudah sadar padahal nggak ada apa-apanya di hadapan Allah, tapi kemudian durhaka kepada Allah? Di ayat 16-nya sampai Allah katakan, "Iyasha yuhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid." Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz, di ayat yang ke-18, di ayat ke-17-nya. Jika Allah menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan kamu yang tidak mengaitkan diri kepada Allah, yang tidak mau tawakal Allah, yang tidak mau mengikuti aturan Allah. Allah binasakan. Yudhibkum. Allah gantikan kamu, Allah hilangkan kamu. Wa ya'ti bi khalqin jadid. Didatangkan oleh Allah makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Sampai dikatakan di ujung ayatnya di ayat ke-17, wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Bagi Allah yang demikian itu tidak sulit. Seakan-akan ada sebuah ancaman, Allah akan memusnahkan kita kalau kita tidak mengaitkan diri kepada Allah. Kalau kita seakan-akan tidak pernah butuh Allah. Kita nggak punya kemampuan apa-apa, saudara sekalian. Kekuatan kita milik Allah, kekuasaan yang kita bisa raih dari Allah. Kemuliaan yang Anda milik, yang Anda dapatkan, itu pun dari Allah. Allah menghinakan kamu mudah. Allah mencabut kekuasaan darimu mudah. Kita punya apa? Nggak punya apa-apa. Maka di saat ada orang-orang yang durhaka kepada Allah, ketika Rasul masih dakwah, ada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, orang-orang ahli kitab, yang merasa dirinya punya kekuasaan. Mereka merasa berkuasa. Seakan-akan kekuasaan itulah yang menyebabkan dia hebat. Dia bisa mulia, mendapat sanjungan. Seakan-akan kemuliaan itulah yang akan memberikan harap-harapan. Dan itulah miliknya. Maka Allah turunkan ayat. Menegur mereka yang merasa sehebat karena kekuasaannya. Yang merasa mulia dirinya itu. Enggak, itu semua dari Allah. Anda nggak punya apa-apa. Anda nggak mampu apa-apa. Maka Allah turunkan surat Ali Imran ayat ke-26,
supaya Nabi SAW menyampaikan kepada mereka orang-orang yang tidak mengaitkan diri dengan Allah, yang mendapat kekayaan merasa dirinya lebih hebat karena usahanya, mendapat kekuasaan merasa karena hebat karena dirinya. Allah turunkan ayat ini. Qul, Muhammad katakan, Allahumma malikal mulki. Sesungguhnya Allah pemilik segala kekuasaan. Wahai Allah, Engkau pemilik segala kekuasaan. Nggak ada yang bisa berkuasa dan tidak ada yang mampu memberikan kekuasaan kecuali Allah. Maka dikatakan, tu'til mulka man tasya. Allah akan memberikan kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah mencabut kekuasaan dari siapa yang Allah kehendaki. Wa tu'izzu man tasya. Allah memberikan kemuliaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa tudhillu man tasya. Allah cabut kemuliaan sehingga menjadi kehinaan siapapun yang Allah kehendaki. Biyadikal khair. Di tangannya hanyalah kebaikan. Kebaikan itu hanya di dalam kekuasaan Allah. Di dalam kegenggaman Allah. Semua kebaikan ada pada sisi Allah. Wal khair kulluhu fi yadayk. Di tangan Allah semua kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau wahai Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Jadi di sini Allah hendak mengingatkan kita, Anda tuh nggak ada apa-apanya. Anda hebat bukan karena Anda, karena titipan Allah. Anda mulia karena bukan kemuliaan Anda, karena Allah sedang menutupi aib Anda. Jika Allah kehendaki hina, gampang. Dicabut kekuasaan, mudah. Maka seorang hamba yang berkuasa, yang punya kekayaan, kedudukan, lalu tidak mengaitkan dirinya kepada Allah, seakan-akan ini aku dapatkan karena kehebatanku, sombong hamba itu. Bagaimana Allah akan menyayanginya? Bagaimana Allah akan memberikan karunia-Nya? Diakah hanya dapat dunia, tapi tidak mendapatkan apapun? Dia mendapatkan kekayaan, kedudukan, pangkat, jabatan, tapi sesungguhnya itu hanyalah semu di dunia. Seperti itulah orang yang sombong, tidak mengaitkan diri kepada Allah. Tidak mengagungkan Allah, tidak tawakal kepada Allah, tidak menyerahkan dirinya kepada Allah. Seakan-akan akulah makhluk yang hebat. Tanpa ada pertolongan Allah, aku bisa. Mungkinkah seorang memiliki kekuasaan tanpa pertolongan Allah? Tidak mungkin, saudara sekalian. Maka jika kita membaca satu surat di surat Ar-Rahman di satu ayat, ayat ke-33, ini tantangan Allah kepada kita manusia yang sombong. Seakan-akan hebat bisa menempuh langit, menembus bumi. Mungkinkah tak itu tanpa pertolongan Allah? Tidak mungkin. Ditantang oleh Allah di surat Ar-Rahman, surat 55 ayat ke-33. Ya ma'syaral jin wal ins. Hai segolongan jamaah jin dan manusia. Atafudhu min aqparis samawati wal ard. Silahkan kamu tantang. Kamu lintasi langit, penjuru langit. Silahkan kamu tembus bumi. Silahkan, kata Allah. La tanfudhuna illa bisultan. Sekali-kali kamu tidak mampu menembusnya. Kamu tidak mampu untuk menempuh langit, ke atas langit. Illa bisultan. Kecuali dengan sultan. Kekuatan. Kekuatan apa itu? Bukan hanya kekuatan fisik. Kekuatan ini yang paling utama. Coba lihat, orang bisa naik pesawat ulang-alik, menembus langit. Di zaman Rasul, boro-boro ulang-alik. Sepeda pun belum ada. Subhanallah. Kapal hanya dibuat dari kayu. Apalagi motor, mobil. Allah sudah menantang itu. Silakan, hai manusia. Hai golongan jin. Anda lintasi itu, tembus langit. Anda lintasi bumi, silakan. Nggak bakal mampu kecuali dengan sultan. Kekuatan. Kekuatan akal, kekuatan tubuh. Kalau kekuatan tubuh manusia, berapa sih kekuatannya? Kalah Anda sama gajah? Berapa sih kekuatan Anda? Kalah Anda sama kekuatannya binatang buas? Bahkan hanya dengan kuda. Kuda bisa menarik 10 orang bisa ditarik ketika ada di andong. Manusia, itu hanya kekuatan fisik. Yang paling dominan kekuatan manusia itu ini, akal.
dengan ilmu dia, akal dia, dia kemudian bisa membuat pesawat terbang, pesawat ulang-alik, dan seterusnya, menembus bumi, mencari apa itu? Sumber-sumber kekayaan alam di bumi. Menggali minyak, menggali tambang, dan seterusnya. Terpikir di zaman Rasul nggak ada itu. Sekarang ternyata, siapa yang memberikan itu? La tanfudhuna illa bisultan. Kamu nggak bisa melintasinya, menembusnya, kecuali dengan sultan, kekuasaan, kekuatan. Allah yang telah memberi. Maka jangan sombong, hai manusia. Kadang-kadang manusia sombong seakan-akan tidak dikaitkan dirinya dengan Allah. Kapan dia kaitkan dirinya dengan Allah? Di saat susah. Dekat dengan Allah, mengaitkan dengan Allah. Giliran sudah sukses, lupa sama Allah. Tidak lagi kaitkan dirinya kepada Allah. Nggak tawakal orang itu. Sombong. Merasa dirinya hebat. Tapi Allah sebut seperti itulah kadang sifat manusia. Surat 10, surat Yunus ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza massal insana dhurrun da'ana." Dan adapun manusia apabila ditimpa suatu bencana, durun da'ana, saat bencana itu tiba, da'ana, dia berdoa kepada kami, dia minta perlindungan kepada kami, dia minta pertolongan kepada kami. Summa idza khawwalnahu ni'matan minna, kemudian ketika bencana itu dihilangkan, lalu kami ganti kenikmatan yang datangnya dari kami. Dikasih nikmat oleh Allah, harusnya bersyukur. Tapi apa yang terjadi? Afwan, saya keliru yang saya baca tadi surat Az-Zumar. Saya hendak membaca surat Az-Zumar, tapi yang saya tunjukkan tadi surat 10 ayat 12. Baik, saya baca dulu surat 10 ayat 12. Tadi saya keliru membaca. Tapi mirip-mirip di sana. Wa idza massal insana durru da'ana. Adapun manusia ketika ditimpa kesulitan dia berdoa kepada kami. Ditimpa bencana dia berdoa kepada kami. Ditimpa bahaya kesusahan dia berdoa kepada kami. Li jambihi, dalam keadaan berbaring, au qa'idan, atau duduk, au qa'imah, atau berdiri. Jadi orang itu kalau lagi susah mengaitkan dirinya kepada Allah, hanya minta sama Allah, berdoa, berbaring, duduk, berdiri, ingat Allah. Falamma kasyafna anhu dzurrahu, tapi ketika bencana, kesusahan, kesulitan itu kami cabut darinya, marraka allam yad'una ila durrim massah. Tiba-tiba manusia itu berpaling kembali ke jalan yang sesat. Seakan-akan apa? Dulu ketika susah nggak berdoa kepada Allah. Seakan-akan dia nggak pernah mengaitkan dirinya dengan Allah. Sehingga apa? Dia merasa hebat tanpa menyertakan Allah. Maka apa yang terjadi? Berpaling, marraka alam yad'una ila durri massah. Seakan-akan mereka merasa nggak pernah berdoa kepada Allah ketika dalam keadaan susah itu. Lalu merasa dirinya hebat. Kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Demikianlah orang-orang yang melampaui batas itu Allah biarkan. Maka Allah jadikan mereka merasa dirinya itu adalah indah. Orang-orang yang melampaui batas, berbuat apapun terasa indah. Karena nggak pernah mengaitkan kepada Allah. Akhirnya apa? Nggak ada rasa takut. Nggak ada rasa lagi harapan. Tidak lagi meyakini kebesaran dan keagungan Allah. Rasa cinta kepada Allah pun sudah luntur. Tawakalnya hilang. Lalu dia merasa dirinya yang lebih hebat. Atau yang lebih dahsyat tadi yang saya baca di pertama, di surat Az-Zumar. Surat 39 ayat 49. Ini lebih dahsyat lagi orang seperti ini. Boro-boro mengaitkan diri kepada Allah. Bahkan bangga seakan-akan ini nggak ada campur tangan Allah. Ini karena kehebatanku. Padahal manusia itu fakir di hadapan Allah. Fa'idha massal insanu durrun da'ana. Surat 39, surat Fatir ayat 49. Maka adapun manusia ketika ditimpa bencana, maka dia menyeru kami. Dia berdoa kepada kami. Summa idha khawalnahu ni'matan minna. Kemudian ketika bencana itu kami cabut, dan kami berikan nikmat kami kepadanya. Allah loh yang ngasih nikmat. Dikasih nikmat. Qala, maka dia berkata,
Innama utituhu ala ilm. Sesungguhnya aku mendapat ini, aku meraih kesuksesan ini, aku ini karena kehebatanku, karena ilmuku, karena kepandaianku, karena kepintaranku, dan macam-macam alasan. Betapa banyak manusia bangga dengan gelar. Nih lulusan LA, nih Oxford, gelar berderet, dipuji, disanjung. Apa artinya di hadapan Allah? Kalau Anda tidak mengaitkan diri kepada Allah, Anda punya gelar karena ilmu Anda, otak Anda dari Allah. Mata Anda dari Allah, lisan Anda dari Allah, telinga Anda dari Allah. Nggak dikasih mata, Anda nggak bisa membaca. Bagaimana akan hebat? Nggak dikasih pendengaran, Anda nggak bisa mendengar. Gimana Anda akan hebat? Siapa yang memberikan itu semua? Allah. Kaitkan diri kita kepada Allah. Billah, segala sesuatu dari Allah. Kalau itu tanam kepada kita, insya Allah tenang hati kita. Terus akan mengikuti aturan Allah. Nggak akan sombong seperti ayat tadi yang dikatakan. Marroka'an lam yat'una illa durri masa. Mereka kembali berpaling kepada keburukan, ke jalan yang sesat. Seakan-akan nggak pernah berdoa kepada Allah. Lebih dahsyat lagi tadi, surat 39 ayat 49. Saat itu mengatakan, innama utituhu ala ilm. Sesungguhnya aku meraih ini semua karena kepintaranku, karena kepandaianku, karena ilmuku. Maka di ujung ayatnya Allah cuma mengatakan, bal hiya fitnah. Bahkan itu semua adalah fitnah bagi kamu. Cobaan untukmu. Kamu bersyukur nggak kepada Allah? Kamu tawakal nggak kepada Allah? Kamu kaitkan diri kamu kepada Allah atau tidak? Makin dekat dengan Allah atau tidak? Mensyukuri atau tidak? Apa makin jauh? Bal hiya fitnah. Bahkan itu semua adalah cobaan. Tapi apa yang terjadi? Walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Kebanyakan mereka yang ingkar kepada Allah tidak menyadari, tidak mengetahui itu salah. Kenapa? Saking terlalu cinta, nggak pernah menyadarkan diri kepada Allah, nggak mengaitkan diri kepada Allah. Seakan-akan semua itu hebat karena dirinya. Percuma ketika seorang hamba mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Tetapi dia tidak mengaitkan dirinya kepada Allah. Coba saudara sekalian, bukankah sering kita mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah? Ucapan di mulut katanya tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Tapi kenapa perbuatan Anda tidak seperti itu? Anda tidak mengaitkan diri Anda kepada Allah. Ucapan tinggal ucapan. Padahal kalimat haukala, la haula wala quwata illa billah. Ini sebuah perbendaharaan dari perbendaharaan surga. Perbendaharaan yang luar biasa. Adalah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Qais. Kunyahnya adalah Abu Musa al-Ash'ari. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari sini sahih. Suatu ketika Rasulullah mendatangi Abdullah bin Qais. Kunyahnya tadi Abu Musa al-Ash'ari. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Musa al-Ash'ari. Kunyahnya adalah dari Abdullah bin Qais. Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda kepada Abdullah bin Qais. Hadis ini diriwayatkan pula Imam Bukhari dan Imam An-Nasai. Ya Abdullah ibnu Qais, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah? Hai Abdullah bin Qais, maukah aku tunjukkan kepada kamu suatu perbendaharaan dari perbendaharaan surga? Wah, mendengar tawaran ini Abdullah bin Qais tentu saja. Qultu bala ya Rasulullah. Tentu wahai Rasulullah. Apa itu perbendaharaan surga? Qala, Rasulullah menjawab, qul, ucapkanlah. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan. Tidak ada daya dan upaya. Kecuali kekuatan dari Allah. Maknanya Anda nggak punya kekuatan apa-apa kalau Allah nggak kasih kekuatan. Ini dari Allah. Kaitkan diri kita kepada Allah. Bukan karena hebatnya kita. Kita nggak ada apa-apanya. Ingat tadi, saya buka sebagai mukadimah di surat 35. Ayat 15 dan 16 sampai 17. Kamu tuh nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Antumul fuqara. Maka siapa yang senantiasa mengaitkan diri kepada Allah, maka dia merasa kecil di hadapan Allah. Nggak pernah merasa hebat. Nggak pernah merasa besar.
Nggak pernah merasa dirinya lebih hebat dari orang lain. Karena sadar memang dia nggak punya kekuatan apa-apa. Nggak ada punya kekuatan apa-apa. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, dari sahabat bernama Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'azzama fi nafsihi au ughtala fi mishyatihi, laqiyallah wa huwa alaihi ghadban." Barang siapa yang merasa dirinya besar tanpa pernah mengagungkan Allah, seakan-akan besar karena dirinya, waqtala fi mishyatihi, dan sombong dalam jalan kehidupannya, seakan-akan dia hidup hebat tanpa pertolongan Allah, laqiyallah wa huwa alaihi ghadban, maka kelak dia akan menemui Allah di yaumil akhir, sedang Allah saat itu, ketika itu, dalam keadaan ghadban, murka, marah banget. Siapa dia? Orang yang merasa hebat di dunia, punya kekuasaan, pangkat jabatan, tenaga hebat, tapi nggak mengaitkan dirinya kepada Allah. Tidak pernah menyadari la haula wa la quwata illa billah. Meskipun boleh jadi mulutnya mengucapkan itu, tapi dia tidak merasa bahwa kekuatan itu dari Allah. Meskipun mulutnya mengatakan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Apa sebabnya? Sombong orang itu. Merasa dirinya hebat. Maka Allah melarang, sehebat apapun Anda, wahai manusia, kenapa tetap harus mengaitkan diri kepada Allah? Dengan cara apa? Mencintainya, mengagungkannya, tawakal, terus kembali kepada Allah. Dan kita senantiasa berharap, ada rasa takut. Itulah kita kaitkan diri kita dengan Allah. Bahwa kita itu bukan kita makhluk yang bebas berbuat seenaknya. Bukan makhluk yang menciptakan diri sendiri. Anda itu makhluk yang diciptakan oleh Khalik, yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Kaitkan diri kita kepada Allah, jangan sombong. Kita nggak punya daya kekuatan apa-apa. La haula wa la quwwata illa billah. Kalau Allah nggak kasih kekuatan kepada kita, bisa apa kita? Demi Allah, kalau Allah jadikan mata Anda nggak bisa berkedip, kedip aja Anda nggak mampu. Jika Allah tidak gerakan bibir Anda, bicara Anda nggak bakal mampu. Jika Allah nggak kasih penglihatan, meskipun Anda punya mata, Anda nggak bakal mampu melihat. Maka berhati-hatilah. Jangan sombong. Anda tuh siapa? Apa hak Anda sombong? Maka di surat 17, saudaraku sekalian, ayat yang ke 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ. Wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong, congkak, membanggakan diri, seakan-akan aku tanpa pernah mengaitkan dirinya kepada Allah. Aku hebat tanpa pernah menyebut nama Allah. Seakan-akan inilah aku. Jangan. Wala tamshi fil ardi maraha. Innaka, sesungguhnya kamu, lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Hai manusia, sehebat apapun Anda, sesungguhnya Anda tidak pernah akan mampu menembus bumi, dan Anda tidak pernah akan mampu menjulang lebih tinggi dari gunung. Tanpa ilmu gak bisa ada. Jangan sombong, ini dari Allah. Coba perhatikan ayat ini. Kamu nggak bakal bisa nembus bumi. Maka tadi kan di surat 55 ayat 3 kita ditantang kan? Ya ma'syaral jin wal ins antanfudhu min aqtaris samawat wal ard. Silahkan tembus bumi. Silahkan lintasi langit. Penjuru langit kamu lintasi. Nggak bisa kecuali dengan sultan. Ini dia akal yang paling baik. Kekuatan akal yang bisa Anda bisa berbuat. Tanpa akal, perbuatan Anda hanya batas tubuh. Maka apa yang hendak Anda sombongkan? Akal Anda dari Allah. Tadi dikatakan apa? Innaka lan tahriqal arda. Kamu nggak bakal bisa nembus bumi. Walan tablughal jibala tula. Nggak bisa menjulang lebih tinggi dari gunung. Nggak akan bisa meraih tingginya gunung. Nggak sampai kamu lebih tinggi dari gunung. Saya buatkan contoh ayat ini dengan sederhana. Maaf, ada makhluk-makhluk Allah yang sangat kecil. Maaf, bahkan cacing.
Bapak Ibu pernah lihat cacing giginya? Ada giginya cacing, tapi kecilnya luar biasa. Kita nggak bisa lihat kecuali dengan mikroskop. Bisa menembus bumi, rumahnya masuk ke dalam bumi, hanya dengan gigi-gigi kecilnya, dia menembus. Binatang-binatang yang jauh di bumi sana rumahnya. Dia menggali, nggak pakai alat apapun. Silakan Anda, wahai manusia, hanya untuk menggali kubur saudara Anda yang sudah mati, tolong jangan pakai alat, pakai tenaga, pakai tangan. 2 hari belum tentu selesai. Dengan alat baru Anda bisa. Anda kalah sama cacing tanpa alat. Cacing bisa menembus bumi. Anda kalah sama orang-orang. Orang-orang cuma pakai giginya 2. Bisa nembus bumi. Bahkan rayap binatang yang sangat kecil. Nembus bumi. Bisa sampai 5 meter ke bawah itu rumahnya. Anda, apa hebatnya Anda kalau gitu? Pantas kata Allah, nggak ada apa-apanya Anda. Antumul fuqara. Maka siapa yang tidak mengaitkan diri kepada Allah, nggak mau mengagungkan Allah, nggak tawakal kepada Allah, nggak berserah diri kepada Allah, nggak merasa takut kepada Allah, Anda belum sempurna imannya, karena Anda nggak punya adab terhadap Allah. Sebab adab terhadap Allah salah satunya mengaitkan diri kita kepada Allah. Kita tuh nggak ada apa-apanya. Maka Luqmanul Hakim, ketika memberikan nasihat, dan Allah abadikan dalam Al-Quran, sama nasihatnya kepada anaknya, jangan sombong. Diawali dengan perintah sholat, lalu perintah sabar, dan seterusnya. Coba kita buka surat Luqman. Surat 31, dari ayat yang ke-17. Ya bunayya aqimis salah, wa'mur bil ma'ruf, wanha 'anil munkar, wasbir 'ala ma asabak, inna dzalika min azmil umur. Hai anak-anakku, dirikan sholat. Tegakkan sholat, perintahkan untuk selalu berbuat baik, cegahlah untuk berbuat kemungkaran-kemungkaran, dan bersabar segala apa yang menimpa kamu. Alama asabak, atas apapun musibah yang Allah timpakan kepada kamu. Inna dzalika min azmil umur. Ini hal yang lebih diutamakan. Tawakal Allah kalau menimpa kita apapun, bersabar. Ini bagian serahkan diri kita kepada Allah, mengaitkan diri kepada Allah. Kemudian di ayat ke-18-nya, kembali Luqman memberikan nasihat. Ya bunayya, wala tusa'ir khaddaka linnas. Kamu jangan memalingkan mukamu dari manusia. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan dengan sombong di muka bumi. Kamu nggak punya apa-apa. Subhanallah. Jangan kamu memalingkan dari manusia, merasa seakan-akan Anda paling hebat. Manusia lain itu hina. Wala tamshi fil ardi marwa, dan jangan kamu sombong. Berjalan di muka bumi dengan sombong. Kenapa? Karena Allah nggak suka. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalin fakhur. Allah tuh nggak suka orang yang sombong dan suka membanggakan diri. Apa saudaraku artinya maafnya? Bahwa kita di dunia itu nggak punya apa-apa sesungguhnya. Kita nggak punya kekuatan apa-apa sesungguhnya. Kita itu hanya hina, makhluk Allah yang kerdil, yang kecil. Yang Anda nggak mampu apa-apa kalau Allah tidak memberikan kekuatan. Kekuatan dari Allah suatu ketika dicabut bagi Allah mudah. Keagungan dari Allah suatu ketika dihinakan mudah. Semua titipan Allah. Semua milik Allah. Sampai-sampai jangankan untuk itu, untuk janji saja dengan lisan. Contoh, besok datang ya, oke, pasti saya datang. Dosa Anda mengatakan itu. Anda tidak mengaitkan diri Anda dengan Allah. Yakinkah Anda pasti akan datang besok? Nggak ada yang bisa meyakini. Kecuali dengan apa? Insya Allah. Insya Allah. Kalau Allah menghendaki, selalu apapun ucapan, perkataan, perbuatan, kaitkan diri kita dengan Allah, karena kita nggak mampu. Bukankah Allah perintahkan demikian di surat Al-Kahfi?
Surat 18 ayat 23, ayat 24. Wala taqulu, dan janganlah kamu mengatakan, wala taqullanna li syai'in, jangan kamu mengatakan segala sesuatu yang kamu akan perbuat. Inni fa'ilun dzalika ghada, saya akan berbuat ini besok. Saya pasti melakukan itu besok, lusa, yang akan datang. Pasti, tenang aja. Besok datangnya pasti, tenang aja. Sombong orang itu, nggak mengaitkan dengan Allah. Anda yakin masih hidup sampai besok? Anda yakin besok pasti melaksanakan? Maka siapa yang mengatakan pasti, sombong. Orang itu tidak mengaitkan, tidak mengagungkan Allah. Maka kecuali di ayat ke-24-nya, illa ayyasha Allah. Kecuali kamu dengan menyebut insya Allah. Insya Allah. Jika Allah menghendaki. Maka apapun yang kita senantiasa berdialog, berdiskusi, katakanlah hanya urusan sepele. Diingatkan, besok jangan lupa ya, insya Allah. Besok ada kajian datang ya, insya Allah. Tetapi kata-kata insya Allah, sesungguhnya kita sedang mengaitkan kepada Allah. Saya serahkan apapun yang terjadi kepada Allah. Kalau memang besok saya bisa, jalan. Kalau enggak, Allah yang telah menghendaki. Enggak bisa kita jalan. Mungkin kita kepleset, mungkin tiba-tiba flu, sakit, atau anak kita, atau mungkin motornya banyak gembes, mobilnya banyak gembes, akinya tiba-tiba soak. Bagi Allah itu mudah. Maka jangan pernah mengatakan pasti, tetapi selalu katakan, insya Allah. Jika Allah menghendaki, saya datang, jangan sombong. Tanpa kata-kata insya Allah, Anda sombong. Anda tidak mengaitkan diri kepada Allah. Tapi Ustadz, kadang-kadang ada orang mengucapkan insya Allah, tapi hanya dipakai di lisan, nggak datang, malah ngeles. Kan insya Allah, orang seperti ini durhaka. Dia sudah diberi kekuatan oleh Allah, tapi dia tidak menjalankan. Berarti dia bermain-main dengan ucapan itu. Nggak boleh. Tidak boleh. Subhanallah. Jangan pernah kita mengganggakan sesuatu. Apapun yang kita lihat, Anda punya rumah megah. Katakan itu bukan karena hebat kita. La quwata illa billah. Masya Allah. Saat kita melihat sesuatu yang sesungguhnya bukan karya kita, karena kekuatan Allah. Ucapkan itu. Anda punya kebun bagus, Anda punya mobil bagus, punya rumah bagus, punya hasil karya bagus. Jangan pernah ini loh, gue gitu loh. Jangan. Kaitkan diri kita kepada Allah. Kita nggak mampu apa-apa. Di surat Al-Kahfi, surat 18, ayat ke-39. Ada orang yang sombong ketika kebunnya memiliki kebun yang indah. Seakan-akan kebun itu pasti bisa dipanen. Maka ditegur oleh Allah di ayat ke-39-nya. Walaula idtakhalta jannataka qulta masya Allah la quwata illa billah. Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu yang indah, yang hebat, tidak mengucapkan masya Allah la quwata illa billah. Ini atas kehendak Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali kekuatan Allah. Kita kaitkan segala sesuatu kepada Allah. Itulah ciri seorang hamba yang betul-betul punya adab. Selalu mengaitkan diri kepada Allah. Karena sadar hamba itu nggak punya kekuatan apa-apa. Kita nggak punya kekuatan apa-apa, saudara sekalian. Lemah kita itu. Hina di hadapan Allah, nggak punya apa-apa. Antumul fuqara. Kamu tuh fakir. Wallahu wal ghaniyyun hamid. Allah maha kaya dan maha terpuji, nggak butuh apa-apa dari kita. Kalau Anda tidak mengaitkan diri kita kepada Allah, Anda merasa Anda hidup tanpa pertolongan Allah. Anda hebat tanpa pertolongan Allah. Anda sehat tanpa pertolongan Allah. Anda sombong di hadapan Allah. Tadi ingat surat 17 ayat 37? Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan dengan sombong di muka bumi. Anda jangan merasa diri Anda hebat. Karena Allah Anda hebat. Ingat, la haula wala quwata illa billah. Itu simpanan perbenaran surga. Jadi saat kita mengucapkan itu, kita nggak punya kekuatan. Kekuatan itu dari Allah. Kekuatan itu bukan milik kita.
Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Antumul fuqara, kamu lemah, kamu lemah. Maka manusia itu memang diciptakan oleh Allah lemah, dhaif. Makanya Allah banyak memberi keringanan kepada kita dalam urusan-urusan hal ibadah dan yang lainnya, dikasih keringanan karena tahu manusia itu lemah. Lalu kenapa Anda tidak mengaitkan diri Anda dengan Allah? Merasa Anda hebat, merasa Anda bisa berdiri sendiri, merasa Anda bisa begini dan begitu, lalu tidak mengaitkan diri Anda dengan Allah. Betapa banyak manusia yang durhaka. Ketika dia sadar kekuatan dari Allah, tapi dia tidak pernah meyakini secara sebenar-benarnya kekuatan dari Allah. Lip service hanya di lisan. Karena dia tidak punya ketundukan. Dia tidak punya rasa takut. Dia tidak punya pengharapan. Dia tidak punya rasa cinta. Hanya sekedar retorika di ucapan. Saudara sekalian, betapa penting kita mengaitkan diri kita kepada Allah. Ini bukan hal sepele. Demi Allah, ini bukan hal sepele. Ini serius. Karena Anda tidak bisa apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah. Anda tidak mampu apa-apa kecuali dengan bantuan Allah. Maka jangan pernah merasa sombong atas apa yang kita miliki. Kekayaan, kedudukan kita, ilmu kita, pangkat jabatan kita, apa yang hendak kita sombongkan. Sementara kita tidak punya kemampuan apa-apa. Sementara kita tidak punya kekuatan apa-apa. Hatta untuk ibadah saja. Sebagai contoh. Bapak Ibu, kapan Bapak Ibu mengucapkan kalimat la haula wa la quwata illa billah yang diucapkan secara rutin? Ketika mendengar azan di saat sampai kalimat hayya 'alas shalah, mari salat, la haula wa la quwata illa billah. Saya nggak mampu salat kalau Allah nggak kasih kekuatan. Tidak ada daya dan upaya untuk salat kecuali pertolongan Allah. Hayya 'alal falah, mari raih kemenangan, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Aku nggak bisa dapat kemenangan kecuali Allah yang memberikan bantuan untuk kita kemenangan. Ternyata betapa banyak umat Islam dipanggil Allah untuk sholat, dipanggil Allah untuk meraih kemenangan. Dia pengen menang di dunia, dia pengen menang di akhirat, tapi dipanggil Allah untuk meraih kemenangan, gak datang. Bahkan tidak mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Ini nyata dan terjadi. Kenapa? Tidak mengaitkan dirinya kepada Allah. Mungkin mulut mengucapkan la haula wala quwata illa billah, tapi hanya di mulut. Hanya di lisan. Tanpa pernah kemudian mengagungkan Allah sebenar-benarnya. Padahal siapa yang selalu mengaitkan diri kepada Allah, bahkan lisannya basah, zikir kepada Allah, kemudian terus menyanjung Allah, dan terus mengingat Allah, Allah selalu menjaganya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Bukhari mengatakan ini hadis mu'allaq dari Abu Hurairah. Semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah azza wa jalla. Allah azza wa jalla berfirman. Ana ma'a abdi ma zakaroni wa taharrakat bi syafatah. Aku akan senantiasa bersama hambaku. Sepanjang hambaku berzikir kepadaku, ingat aku. Dan kedua bibirnya, lisannya selalu basah. Menyebut namaku, menyuci, mengagungkan, menyembah, memuji, menyucikan, mengagungkan, senantiasa memuji Allah, menyembah, memuji, menyaga, dan seterusnya. Lisannya tidak pernah berhenti. Terus ingat Allah, zikrullah. Maka Allah akan bersamanya. Maksudnya lisannya tidak berhenti, bukan berarti di mana-mana terus. Enggak. Terkadang kita harus berhenti daripada lisan. Tapi ini, kita ingat Allah. Kita kaitkan dengan Allah. Gak berbuat sembarangan. Gak berbuat seenaknya. Gak berbuat semena-mena. Secara lengkap, dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu azza wa jalla. Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ana inda dzanni abdi bi. Aku senantiasa tergantung bagaimana persangkaan hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu hina yakuruni. Dan aku akan selalu bersamanya sepanjang dia mengingatku, berzikir kepadaku. In dzakartani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Jika hambaku itu selalu mengingatku di dalam jiwanya, di dalam dirinya, maka Allah, yaitu aku Allah, akan selalu mengingatnya di dalam diriku. Subhanallah. In dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Jika dia selalu mengingat diriku di dalam jiwanya, kata Allah, maka aku akan selalu mengingatnya di dalam diriku. Selalu diingat Allah, dilindungi Allah, dinaungi Allah. Wa in dzakarani fi mali'in dzakartuhu fi mali'ihum khairan minhum. Jika hambaku ingatku, mengaitkan dirinya kepada Allah di halayak ramai, aku akan selalu mengingatnya di halayak ramai yang lebih baik dari itu. Wa in taqarraba minni shibran taqarrabtu ilaihi dhira'a. Jika hambaku mendatangiku, mendekat kepadaku satu jengkal, aku akan datang menghadapnya satu hasta. Jika datang satu hasta, aku datang satu depak. Maksudnya Allah akan lebih dekat lagi mendatangi kita. Tergantung bagaimana kita mengaitkan diri kepada Allah atau tidak. Wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Jika hambaku mendatangiku dengan berjalan kaki, aku mendatangi hambaku dengan berlari. Rahmat Allah lebih luas daripada murkanya Allah. Ampunan Allah lebih luas daripada murkanya Allah. Bagi siapa yang mengaitkan diri kepada Allah. Insya Allah, jika kita selalu mengaitkan diri kita kepada Allah, kita akan selamat. Semoga kita termasuk orang-orang yang mengaitkan diri kita kepada Allah, karena itu salah satu adab yang wajib kita amalkan. Demikian uraian kita, yakni di poin ke-6, selalu mengaitkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Demikian kami serahkan kembali kepada admin. Silakan akhi, kita bisa lanjutkan tanya jawab. Baik, jazakumullah khairan katsiran Ustaz Ahmad Wa Susilo atas syarahnya, atas pembelajaran pada sore hari ini. Masya Allah, luar biasa sekali. Memang kita ini harus sering diingatkan Ustaz, kalau tidak memang kesombongan ini namanya manusia Ustaz ya. Selalu ada rasa ingin membanggakan diri sendiri, ujub, takabur. Makanya seringkali kita diingatkan wabi'sa maswal mutakabbirin, sangat rendah sekali orang-orang yang sombong. Subhanallah, jazakumullah khairan katsiran. Untuk pertanyaan pertama Ustadz Ahmad Susilo ini disampaikan dari jamaah kita, bagaimana kita bisa membedakan ketika kita ini mengharapkan sesuatu dari atasan kita dan korelasinya dengan ketawakalan kepada Allah. Tentunya kita ketawakal kepada Allah, tapi kadang-kadang hati kita ingin diberikan bonus oleh yang namanya bos, ingin diberikan premi dari atasan kita. Padahal kita tahu bahwa itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang-kadang walaupun itu tidak disangka-sangka, kadang terbesit dalam hati kita, Ustaz. Ini kira-kira bagaimana Ustaz menyikapi untuk hati kita senantiasa tetap bertawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah khairan. Akhi, tawakal kepada Allah itu kemudian bukan berarti kita nggak boleh berharap kepada makhluk. Contoh, Afan, jika akhi seorang karyawan, peraturan di negara kita setiap nanti, kalau orang-orang yang Islam biasanya dikaitkannya dengan Lebaran, Idul Fitr. Di samping Anda dapat gaji, Idul Fitri dapat apa, akhi? THR, Ustaz. Kira-kira antum berharap nggak dapat THR dari atasan? Berharap, Ustaz. Apa nggak boleh? Nah, boleh. itu dia. Itu boleh, hierarki antara Anda dengan manusia. Hak Anda mendapat itu. Hak Anda. Wah, saya berharap ini tahun ini THR saya dapat 1 bulan gaji. Alhamdulillah bisa untuk ini. Berharap kan namanya kan? Nggak masalah. Karena itu hablum minan nas. Ada keterkaitan. Antum nggak pernah kerja di perusahaan saya.
perusahaannya lain. Tiba-tiba Anda berharap saya ngasih bonus antum, ya ngawur, nggak tepat. Sahih, sahih, Ustaz. Jadi ketika istri berharap kepada suami, anak berharap kepada orang tua, suami berharap kepada istri, saudara berharap pada saudara, orang-orang yang lemah secara ekonomi berharap dari orang-orang kaya. Pengharapan seperti itu lumrah, wajar, dan memang itu tabiat manusia. Selama manusianya bisa memberi, ya nggak ada masalah. Tapi yang namanya tawakal, andai kata harapan Anda dari makhluk tadi, kok THR-nya biayanya 1 bulan gaji, kok dipotong cuma 50%. Ngedumel apa enggak? Pasti, Kalau Ustaz. Anda sudah mengundang ngedumel, berarti gantungan Anda kepada makhluk. Tapi kalau Anda sudah, Alhamdulillah ya Allah, meskipun bos saya hari tahun ini cuma ngasih setengahnya, 50%, Alhamdulillah. Kenapa? Ya kondisinya barangkali bos lagi nggak punya pekerjaan, sekarang ini lagi agak surut, penghasilannya kurang. Insya Allah mudah-mudahan tahun depan dapat 1 bulan gaji lagi. Anda tawakal. Nggak ada masalah. Tapi rata-rata gimana coba? Payah nih bos nih. Iya, jadi gunjingan, digunjing, diomongin. Anda sudah keliru yang seperti ini. Tawakalnya sudah kebablasan. Begini, jadi andai kata memang makhluk bisa memberi bantuan, minta tolong kepada makhluk, minta bantuan, berharap, boleh. Dan itu wajar, karena ada korelasi antara karyawan dengan atasan. Tapi semuanya itu tolok ukurnya kembali tawakal Allah. Apapun yang terjadi, tawakal Allah. Demikian akhi, wallahu a'lam. Tamam, jazakallah khair, Ustaz. Tapi Ustaz, ini kan kadang-kadang ada himbauan dari Depnaker, Ustaz, kalau seandainya THR-nya tidak dibayarkan tidak full, kita suruh ngadu ke mereka supaya nanti Depnaker menekan ke perusahaan untuk membayarkan full. Seperti itu, apakah bentuk kita, itu kan himbauan dari pemerintah, Ustaz. Apakah kalau seandainya nanti kita melakukan itu termasuk hamba-hamba yang tidak bersyukur, apa bagaimana, Ustaz? Al-muslim ala syurutih. Seorang muslim atas syaratnya. Pekerja dengan pengusaha yang sudah kelasnya sekian, PT yang sudah pendapatannya sekian, karyawannya sekian. Pemerintah kan sudah membuat aturan. Sahih. Bahwa setiap pengusaha wajib memberi THR minimal 1 bulan gaji. Nggak boleh kurang. Apabila ada perusahaan yang tidak memberikan itu, ada pemotongan, maka hendaklah laporkan kepada Depnaker supaya mereka menegur agar nggak boleh sewenang-wenang perusahaan. Halal, ada syarat di situ, tercantum. Selama tujuan saya mengadu bukan ingin menjatuhkan, tapi menuntut hak. Halal. Halal insya Allah. Tapi alangkah baiknya karyawan sebelum mengadu ke Depnaker, tanya dulu sama pimpinan. Kok dapatnya cuma sekian? Kalau alasannya syar'i, ini kan baru normal dari pandemi. Nggak seperti dulu-dulu. Bahkan kita kemarin 2 tahun itu betul-betul drop, nggak ada apa-apa. Maka aset perusahaan banyak untuk menutup kemarin. Jadi mohon maaf wahai karyawan, tahun ini baru dapat 50%, insya Allah tahun-tahun berikutnya full lagi. Ya jangan ngadu kalau yang begitu. Sudah dapat keterangan yang jelas, tawakal Allah. Tapi andai kata tidak ada alasan syar'i, kemudian kok curang pengusaha, diadukan, nggak masalah, karena itu mengadukan hak. Maka insya Allah yang seperti tidak masalah. Selama bukan dengan rasa dendam, tapi dengan penuh keikhlasan, saya ingin mengadukan ini untuk kebaikan bersama. Halal. Karena kan kita harus mengikuti aturan pemerintah. Dalam hal duniawi ya, akhi ya. Nggak ada dalam urusan agama itu harus ada bonus sekian, nggak ada. Cari dalilnya, nggak ada. Itu hanyalah kebijakan. Wallahu a'lam. Demikian. Jazakumullah khairan, Ustaz. Ustaz, ada pertanyaan lagi dari jamaah kita. Ustaz, seringkali ini jawaban insya Allah ini notabene-nya bukan karena kita ini mempasrahkan bisa atau tidaknya acara kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sekedar formalitas, Ustaz. Dalam hatinya sudah ada rencana tidak datang, tapi supaya tidak menyakiti lawan bicara kita bilang insya Allah, Ustaz. Nah, seperti itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Wallahu alimun bidzatis sudur. Ingat itu. Allah tahu isi hati Anda. Antum undang saya, Ustadz Afwan, pekan depan saya undang ya ke rumah ya. Insya Allah. Saat itu saya sedang serahkan kepada Allah. Saya kaitkan dengan Allah. Jika Allah memberi kekuatan, saya harus datang. Tiba-tiba pekan depan enak bener. Saya mampu datang, tapi saya pengen ngeles. Ya kan insya Allah, durhaka Anda, dosa Anda.
menyebut Masya nama Allah. Allah untuk main-main, maka seorang muslim mengucap insya Allah itu seakan-akan memastikan janjinya. Tapi tidak secara mutlak. Karena apa? Karena Allah berfirman di surat 31, surat Luqman ayat terakhir, ayat 34. Di rangkaian ayat itu. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Hanya Allah yang tahu tentang hari kiamat. Wa ya'lamu wa yunazzilul ghais, yang menurunkan hujan Allah. Wa ya'lamu ma fil arham, yang mengetahui apa yang dalam rahim Allah. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Tolong ini garis bawahi. Tidak ada seorang pun yang mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, lusa yang akan datang. Kan saya tadi ngomong, insya Allah akhi, saya penuhi undangan antum, saya hadir ke rumah antum. Insya Allah itu saya kaitkan bahwa saya serahkan kepada Allah. Di saat waktunya saya mampu dan kuat, wajib saya datang kepada antum. Tapi kalau saya nggak mau datang, dosa saya karena telah bermain-main menyebut nama Allah. Apalagi dari awal, datang ya besok. Aduh, kalau nolak nggak enak nih. Ya deh, insya Allah aja deh. Dalam hatinya sudah terbersih, nggak bakal datang. Tapi dengan insya Allah, itu yang seperti itu jangan. Katakan terus terang, jangan basa-basi. Kulil haq walau kana murran. Katakan kebenaran meskipun kadang pahit. Akhi ngundang saya, Ustadz hadir ya ke rumah saya, ada walimah. Afwan akhi, saya nggak bisa hadir, saya ada kesibukan lain. Beres sudah, antum nggak berharap, saya tidak menjanjikan. Beres. Bukankah hakul muslim alal muslim sitah? Hak muslim atas muslim ada 6, diantaranya apa? Apabila diundang, datang. Jangan ada bermain-main. Jadi seorang hamba yang mengucapkan insya Allah tujuannya dari awal buat ngeles, istilah kasarnya kan ngeles. Orang Betul. ini apa antipati kan? Udah insya Allah, udah deh nggak datang deh. Akhirnya karena oknum umat Islam yang mudah-mudah insya Allah, bukan untuk keteguhan, lalu nggak datang, akhirnya kata-kata insya Allah dari seorang hamba, yang lainnya dianggap, nggak datang deh, dia mah cuma insya Allah. Maka jangan insya Allah, pasti. Nggak boleh kita katakan pasti. Insya Allah itu justru kepastian kita, kalau Allah menghendaki. Jangan bermain-main. Kalau Anda bermain-main, Anda bermain-main dengan menggunakan nama Allah. Ingat itu, hati-hati. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Demikian, akhi. Masya Allah, jazakallah khair, Ustaz. Memang subhanallah, Ustaz, karena seringkali kita karena ucapan insya Allah ini konotasinya menjadi bisa iya bisa enggak, jadi banyak sekali yang bermain. Jadi jangan sampai saatnya kita menjadikan kata-kata ini menjadi cara kita untuk ngeles, untuk agar citra kita di depan orang yang mengundang kita itu tidak buruk ya, Ustaz ya. Masya Allah. Betul. Makanya tadi kan di surat Al-Kahfi jelaskan, jangan kamu katakan aku akan lakukan ini besok, kecuali dengan insya Allah. Kalau Allah menghendaki jalan, kalau enggak. Berarti insya Allah itu untuk kesungguhan kita, bukan untuk menghindar, tapi untuk kesungguhan. Kalau memang sudah kesungguhan nggak bisa datang, ya sudah, mau gimana lagi. Bukan dari niat awal. Itu yang paling utama. Semoga umat Islam memperbaiki diri, karena banyak umat Islam mengucapkan itu sesungguhnya tidak tahu makna insya Allah. Tidak mengaitkan dirinya kepada Allah. Demikian Allah a'lam. Tamam, Ustaz. Ustaz, ada pertanyaan lagi, Ustaz. Bagaimana kalau doa sudah, usaha sudah, ikhtiar sudah, tawakal sudah, tapi hasilnya tidak sesuai dengan yang diharap? Apakah ada amalan kita yang kurang, atau memang rezeki kita sudah tertakar seperti itu, Ustaz? Bagaimana kita menyikapi ikhtiar itu, Ustaz? Syukran. Saya koreksi tadi sedikit. Doa sudah, usaha sudah, ini sudah, semua usaha, tawakal sudah, hasilnya nggak sesuai, Anda keliru. Doa sudah, usaha sudah, semua udah, semuanya udah, tapi hasilnya nggak sesuai. Tawakal itu paling ujung. Sahih, Tawakal Ustaz. itu paling akhir. Nah, Jadi kalau tawakal sudah, hasilnya nggak sesuai, lalu bagaimana? Anda belum tawakal. belum Tawakal tawakal, itu betul. paling akhir. Tawakal itu paling akhir. Maka Allah kan perintahkan, wa 'alallah falyatawakkalil mu'minun. Hendaklah orang-orang beriman itu tawakal, bahwa itu hasil akhir, akhi. Udah pontang-panting, usaha udah, iya, semuanya doa, subhanallah. Kok hasilnya nggak cocok? Itu hasil akhirnya tawakal. Landaskan kita, serahkan kepada Allah. Anda nggak bakal mampu hidup di dunia tanpa tawakal. Anda nggak bisa, beban Anda dipikul sendiri. Tawakal Allah. Apa sih arti tawakal? Tawakal itu kata dasarnya dari wakala.
Wakala itu apa? Wakil, menyerahkan. Coba maaf, antum seorang direktur, ana manajer antum. Antum nggak bisa kan selalu ada urusan datang sendiri kan? Nggak bisa. Nah, kepada siapa antum titipkan urusan perusahaan? Atasan. Bukan, antum atasan saya manajer antum. Kepada siapa antum serahkan urusan perusahaan? Kepada bawahan. Iya, inilah manajer. Apa fungsi manage? Mengatur kan, memanage kan? Berarti antum tawakal kepada saya. Kok bisa antum tawakal kepada saya? Karena antum tahu kapasitas saya, kualitas saya selama sekian puluh tahun. Ini ilustrasi ya, akhi ya. Iya. Mungkin nggak saya baru kerja setengah tahun jadi manajer, urusan besar antum serahkan ke saya? Nggak mungkin. Karena Anda belum yakin. Anda gembleng dulu saya, mungkin urusan kecil. Maka ketika Anda tawakal, berarti mewakilkan urusan kepada Allah. Anda nggak yakin dengan Allah? Anda nggak yakin sama Allah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tawakal itu hasil akhir. Serahkan sama Allah. Dah, ya Allah, aku sudah berusaha, aku serahkan kepadamu. Lapang ini dada, karena Anda nggak bakal mampu menahan beratnya cobaan dunia. Kecuali Allah yang menanggung. Tawakal. Biarlah serahkan sama Allah. Memang konsep tawakal ini dalamnya luar biasa, akhi. Nggak cukup dengan ucapan lisan. Tapi coba kalau para nabi bagaimana? Subhanallah. Bagaimana Nabi Yakub ketika diuji, Yusuf kecil ditinggalkan, dihilangkan. Padahal betapa sayangnya Yakub. Bertahun-tahun, belasan tahun sampai nangis matanya buta. Tapi anaknya mencela terus. Apa kata Yakub? Innama ashku bathi wa khuzni ilallah. Wa ana a'lamu minallah ma la ta'lamu. Aku hanya menyerahkan diri semua segalanya kepada Allah. Aku menganggung, aku menyerahkan diri. Dan aku mengadu, mengeluh kepada Allah. Aku tahu apa yang kamu nggak tahu, wahai anakku. Ini kan penyerahan luar biasa. Yang pada akhirnya ketemu kan. Bagaimana para nabi ketika dihina, dicela kaumnya. Bagaimana Nabi kita SAW ketika disakiti, diusir, dihina, dipukul, dan hendak dibunuh, dikejar, diracun, disihir. Selalu menyerahkan semuanya kepada Allah. Tawakal Allah. Maka Nabi itu orang yang luar biasa tawakalnya. Hendaklah kita demikian dalam segala urusan. Tawakal itu udah paling akhir. Sebagai contoh, di surat 3 Ali Imran 159, Allah mencifati Nabi Muhammad SAW punya sifat yang luar biasa lembutnya. Kenapa? Karena rahmat Allah. Fabima rahmatim minallah lintalahum. Maka disebabkan karena rahmat Allah, ya Muhammad, kamu itu limah lembut, lintalahum. Sayang, lembut kepada mereka, para sahabatmu. Bahkan musuh pun Rasul bisa lembut. Walau kunta faddan, kalau kamu itu faddan, ghalidul qalb, keras dan hatimu kasar, omongannya nggak enak, lafaddu min haulik, orang lari dari sekitarmu. Maka ya Muhammad, fa'fu anhum. Jika ada orang menyalahi kamu, menyakiti kamu, menghina kamu, jangan dibalas. Maafkan saja mereka. Wastaghfir lahum. Doakan supaya Allah mengampuni mereka. Coba akhi, antum bisa nggak? Orang nyakiti antum dimaafkan dan didoakan supaya Allah mengampuni. Nggak bisa kita. Tuh Muhammad SAW. Tawakalnya luar biasa. Karena diperintah seperti itu. Wa'fu anhum wastaghfir lahum. Dan kalau ada suatu urusan apapun, wasyawirhum fil amr, bermusyawarah dengan mereka dalam segala urusan. Setelah ada keputusan, hasilnya kok beda. Udah, berarti Anda sudah azam, sudah mengambil keputusan, ketetapan. Fa'idha azamta, fatawakkal Allah. Tuh, tawakal itu ujung. Apapun kamu sudah lakukan, doa, usaha, ikhtiar, semuanya sudah. Hasil akhirnya tawakal Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi tawakal itu paling akhir. Bukan udah kerja, udah doa, udah semuanya, udah tawakal tapi hasilnya beda. Harus gimana? Tawakal yang paling akhir, saudara sekalian. Wallahu a'lam. Demikian.
Masya Allah. Jadi jangan kita mengeset Allah harus ngasih rezeki sekian Iya, gitu Ustaz ya. Jadi memang kita tapi tawakal serahkan kepada Allah. seberapapun Allah kasih kita. Betul. Usaha kita kan belum tentu sebanding dengan keinginan kita diberi oleh Allah kan? Sahih. Udah beres. Malah bisa jadi azab Ustaz ya. Kalau Anda kemudian tidak tawakal, kalau mengatakan, saya udah tawakal, tapi kenapa begini terus? Apalagi yang harus lakukan? Loh, Anda kok ngatur Allah? Anda kan mengaitkan diri kepada Allah. Anda terserah Allah, bukan Anda yang ngatur Allah. Tapi kan betapa banyak manusia. Ya Allah, saya udah ini, sholat sunnah udah, puasa sunnah udah, sedekah udah, masih gini-gini aja. Ya Allah, kapan ini berakhir? Ya Allah, kok begini aja sih? Mimpi apa saya? Allah dibawa-bawa. Kadang-kadang kalimatnya durhaka. Dosa apa saya ya Allah? Ha, itu hati-hati. Nabi Muhammad orang yang jelas-jelas nggak punya dosa, ngaku punya dosa loh. Rabbana dzolamna anfusana itu dibaca oleh Rasul loh. Subhanallah. Allahumma ini dzolamtu nafsi dzulman katsira. Itu dibaca Rasul loh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Antal malik. Antal malik wa ana abduk dzolamtu nafsi wa taratu bidambi a'udzubika min syarri ma sanatu abul. Itu ngaku salah loh Rasul, nggak punya salah padahal. Itulah bukti tawakal. Selalu menyadarkan kepada Allah, selalu bertobat kepada Allah, takut kepada Allah, semuanya berkumpul. Tawakal kepada Allah, sulit, berat, betul. Tapi bukankah semua itu nanti resiko apa? Nanti hasil akhirnya adalah surga? Bukankah surga kenikmatan yang tiada batas? Bukankah untuk itu kita harus berjuang? Wa fi dzalika fal yatanafasil mutanafisun. Untuk meraih surga itu hendaklah hai kalian bersungguh-sungguh untuk meraih itu. Wallahu a'lam. Demikian akhi. Masya Allah, jazakallah khair. Ustaz, mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz, karena sudah berkenan sampai jam 5:30 bisa. Apa jam berapa Ustaz? Baik. Ustaz, pertanyaan ini penasaran dari jamaah, ini Luqman yang diabadikan dalam surat ke-31 itu hidup di zaman siapa, Ustaz? Kenapa sampai bisa diabadikan? Padahal bukan nabi, bukan rasul, tapi kenapa percakapannya dengan anaknya sampai bisa diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim? Jazakumullah khair. Afwan, saya fakir ilmu tentang itu. Saya tidak berani menjawab karena saya tidak tahu di zaman siapa Luqman itu hidup. Wallahu a'lam. Saya tidak berani menjawab. Syukran, Ustaz. Tapi kalau ditanya, kenapa sampai kemudian diabadikan? Allah hendak mengabadikan orang-orang ahli hikmah. Luqmanul Hakim, Iskandar Zulkarnain, orang-orang yang taat, orang-orang yang alim, diabadikan oleh Allah. Bagi Allah mudah, menjadi hikmah bagi kita. Nggak perlu kita tahu di hidup di mana Luqman, di zaman apa. Yang paling penting kita contoh Luqman. Contoh. Andai, akhi, saya nggak pernah tahu kapan Rasul lahir. Saya nggak pernah tahu kapan Rasul wafat. Saya nggak pernah tahu siapa bapaknya Rasul, siapa ibunya Rasul, siapa pamannya, siapa istri-istrinya. Saya nggak pernah tahu. Tapi saya selalu mentaati Rasul. Lebih bagus mana? Saya tahu segala-gala yang keluarganya Rasul, hidupnya Rasul, wafatnya Rasul, lainnya Rasul, tapi saya nggak mentaati Rasul. Bagus mana, akhi? Yang pertama. Ya. Tapi nggak mungkin saya cinta dengan Rasul, saya nggak tahu siapa Rasul. Kan begitu. Sahih. Tetapi tentang Luqman, Allah tidak menceritakan secara detail. Di zaman siapa, di Nabi siapa. Dan Rasul nggak memberikan keterangan itu kepada kita secara detail. Ada keterangan-keterangan yang belum bisa dipastikan kebenarannya. Mending tawakuf, akhi. Tawakuf, berdiam. Dan saya nggak berani jawab. Karena kalau saya jawab tanpa ilmu, saya tanggung jawab. Mending saya jujur, saya fakir ilmunya. Saya nggak tahu tentang itu. Semoga ada ustadz yang lain yang bisa menjawab. Silakan antum nanti bisa bertanya kepada yang lain. Sebagai contoh, terkadang Allah bercerita itu sesuatu yang ceritanya muhkamat, tapi mutasyabihat tentang sesuatu yang dirahasiakannya. Contoh, Ashabul Kahfi berapa, akhi? 7. Ada yang mengatakan 7, ke-8-nya anjing. Ada yang mengatakan 8, ke-9-nya anjing. Ada yang mengatakan 6, ke-7-nya anjing. Allah sendiri yang mengatakan itu. Dalam hal ini jangan debat, enggak 7, 8 anjing. Enggak, ngapain? Kita hendak mengambil dari kisah Ashabul Kahfi adalah orang yang taat, yang dia menjauhkan diri dari kemaksiatan, lari dari suatu negeri yang penuh maksiat, lalu dia bersembunyi di dalam gua,
Yang saat itu dia ditidurkan oleh Allah 309 tahun. Sudah titik. Sudah. Di mana ya Ashabul Kahfi? Guanya di mana ya? Di zaman mana ya? Kalau kita nggak dapat keterangan itu, sudah stop. Sami'na wa ata'na tentang kisahnya Allah. Contoh, Ya'juj dan Ma'juj itu sekarang ada. Ketika Iskandar Zulkarnain memerintahkan supaya apa? Ngecor timah tembaga di sebuah bukit gunung. Apakah Allah suruh nyari tahu di mana letaknya gunung? Zaman sekarang banyak orang kepo. Gunungnya di tempat di Siberia. Nah, nggak Rasul aja nggak pernah ngomong kok. Bagi kita nggak penting ngomongin Ashabul Kahfi, nggak penting ngomongin Ya'juj dan Ma'juj. Yang penting itu adalah meyakini ini ketetapan Allah. Bagi Allah menidurkan 309 tahun, bangun lagi gampang. Berarti kita akan dimatikan. Ribuan tahun kita hancur. Bagi Allah mudah kita dibangkitkan kembali. Ini, jadi dengan sesuatu yang memang kita tidak tahu, ya katakan tidak tahu. Jadi maaf, saya tidak tahu tentang itu, tapi hikmahnya adalah, Luqmanul Hakim adalah ahli hikmah. Yang Allah abadikan menjadi satu surat, yang di situ kisahnya adalah bagaimana beliau bersyukur, bagaimana mendidik anak-anaknya, bagaimana mendidik jangan sampai anaknya syirik, bagaimana sholat, bagaimana bakti orang tua. Kita ambil hikmah dari kisah surat Luqman, lalu kita yakini dan kita amalkan. Demikian, wallahu a'lam. Masya Allah, jazakumullah khairan kasiran Ustaz Ahmad Susilo. Hari yang luar biasa, sore yang luar biasa sekali. Cuman mungkin tawakal ini mungkin definisinya bisa dihafalkan, tapi prakteknya memang perlu waktu ya, Ustaz. Perlu waktu, perlu pembelajaran, perlu tadrib ya, Ustaz ya. Ini ada tips nggak, Ustaz, bagaimana caranya kita agar senantiasa mempraktekkan tawakal ini, Ustaz? Karena dengan menghafal definisinya saja kan tidak langsung membuat kita menjadi hamba-hamba yang bertawakal. Tawakal itu selalu Allah gandeng dengan roja, pengharapan. Allah gandeng dengan khauf, rasa takut. Allah gandeng dengan mahabbah, rasa cinta. Allah gandeng dengan inabah, kembali dan bertobat kepada Allah. Allah gandeng dengan apa? Muraqabah, merasa diawasi Allah. Jadi nggak bisa tawakal bersendiri-sendiri, akhi. Ini satu kesatuan. Memang kalau diartikan ya itu mewakilkan kepada Allah, gampang. Apa itu tawakal? Wakilkan pada Allah, serahkan pada Allah, udah beres. Tapi prakteknya nggak segampang itu. Betul sekali antum katakan. Maka semuanya digabung tadi. Mengagungkan Allah, merasa diawasi Allah, mengharap segala sesuatu kepada Allah, dengan penuh rasa cinta, ada rasa takut, ada rasa harap. Ini semuanya bergabung. Maka para ulama itu menggabungkan semuanya itu menjadi satu, sehingga di saat suatu ketika kita hendak tawakal sungguh-sungguh, tapi drop tawakalnya, kadang ada keluhan. Nah, kembali kepada Allah lagi. Rasa takut harus kita tanamkan. Rasa kita senantiasa ihsan, diawasi Allah dimanapun kita berada harus kita tanamkan. Sehingga apa? Saat itu kita futur tapi tidak sampai keluar dari rel. Tapi mungkin kepleset sedikit. Maka para ulama apabila kita futur dari satu hal, ketika kita tidak mampu tawakal dalam satu hal, maka bagaimana? Kita alihkan ke tempat yang lain. Anda futur dari sisi sholat, Anda alihkan ke sedekah. Anda futur dari sisi sedekah, Anda alihkan ke puasa. Anda futur dari puasa, Anda alihkan ke pengajian, datangi taklim. Jadi ini silih berganti yang semuanya kadang-kadang bisa saling menguatkan satu sama lain. Memang betul, ini teorinya mudah, tapi butuh praktek dan butuh kesabaran terus-menerus sepanjang kita hidup. Maka puncak dari semuanya itu sesungguhnya ada di sabar. Maka Rasul mengatakan, as-sabru diyaun. Sabar itu adalah sinar. Sinar yang menerangi semuanya. Tanpa sabar nggak bisa. Maka Allah akan memberikan jaminan, innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabar sajalah yang Allah akan memberikan balasan kepada mereka tanpa batas. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersabar dalam keadaan apapun. Saat tawakal kita lagi futur, kesabaran kita tebalkan lagi. Insya Allah kalau semuanya kita racik menjadi satu, semoga kita termasuk orang-orang yang dicintai Allah. Kita termasuk hamba-hamba Allah. Amin, ya Kita Rabb. termasuk Amin, ya orang Rabb. yang kelak insya Allah diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin, ya Rabb. Amin ya rabbal alamin. Demikian saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah.
semoga membawa manfaat dan hikmah. Kepada akhi Amin. moderator, jazakallahu khairan. Kepada Wa para jamaah jazakumullahu semua, khairan. jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Mari sama-sama kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib jazakumullah khairan katsiran Ustaz Ahmad Susilo. Syarah yang luar biasa. Semoga antum senantiasa diberikan kesehatan dan Demikian pula antum dan para jamaah. ditambah ilmu antum dari Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz dan kepada hadirin semuanya agar senantiasa apa yang kita dapat pada sore hari yang berbahagia ini dapat kita tatbikan, dapat kita praktekkan di kehidupan kita dan bermanfaat untuk kehidupan kita, dan seperti yang Ustadz katakan, dan kita diakhiri dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Amin Ya ya rabbal alamin. Ibu-ibu semuanya. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar. Assalamualaikum.